Ya, selamat pagi menjelang sore sahabat Wibawa Mukti. Ketemu lagi barengan Nina di Wibawa Mukti TV streaming. Kalian bisa tonton kita semuanya bisa melalui radio bekasi.co.id atau mungkin yang jauh-jauh juga bisa mantengin kita, kangen dengan keluarga tercinta juga bisa mantengin kita melalui Wibawa Mukti TV. Kayaknya kalau kita tetap mengikuti protokol yang ada ya, protokol kesehatan dengan 3M-nya. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan hand sanitizer ataupun juga menggunakan sabun. Kalau saya agak-agak ribet dikit ya, biarkan tamu saya dulu. Mungkin mohon maaf kalau saya dibilang melanggar, saya juga takut juga ya, cuman mau gimana nih, agak-agak gimana gitu kan. Saya harus buka tapi di depan tamu saya jadi deg-degan gitu. Oke, baik untuk sahabat Wibawa Mukti, kali ini kita ketemu lagi dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa. Sudah hadir tamu-tamu istimewa kita hari ini ya dari Kejari Kabupaten Bekasi, dan alhamdulillah kita semua masih bisa diberikan panjang umur karena masih bisa bersilaturahim. Langsung saja saya akan perkenalkan tamu-tamu istimewa saya pagi ini. Assalamualaikum. Aduh, kayaknya enak kalau mungkin mic-nya dipegang, silakan. Udah takut duluan karena yang megang mic yang lama yang harus jawab ya. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah. Masih Baik tetap dan dengan sehat. walaupun kita dalam ini harus tetap semangat. Betul. Pasti. Baik, di depan saya sudah ada dua orang yang ganteng dan satu yang cantik. Nggak juga, saya juga Wis. sama ya, walaupun agak ketutup. Baik, ada Mas Guntur Gani Prakoso SH selaku jaksa fungsional. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, hai. Oke, baik, kebetulan kita juga ya bisa disaksikan melalui TV Wibawa Mukti streaming, dan juga ada saya manggil Mbak aja lebih Ya, enak boleh, ya Kak gitu Lina. kan. Ada Mbak Teti Reminesouri SH. Ya. Mohon maaf kalau saya salah Ya, menyebutkan nama. benar. Selaku Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi. Ya, benar sekali. Oh ya, saya agak lupa, nanti saya diprotes karena Mas Ya. Guntur belum saya sebutkan jabatannya ya. Ya, ini ada sekali lagi Mas Guntur Gani Prakoso SH ini adalah selaku jaksa fungsional ya Mas ya. Dan yang terakhir ada Mas Muhammad Fadel Istiqlal SH. Halo, selamat pagi semua. Apa kabar Mas Fadel? Alhamdulillah. Selaku baik, kasubsi penuntutan ya. Oke. Tema kita hari ini adalah kita akan membicarakan tentang standar operasional prosedur penanganan laporan pengaduan. Kemudian ada tipologi tindak pidana korupsi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Kalau ngomongin korupsi, sebenarnya pengertian dari korupsi ini seperti apa? Orang taunya bahwa di Indonesia banyak sekali korupsi ya. Jangankan korupsi yang besar, kita di kantin aja kalau makan nggak bayar itu korupsi ya Mas ya. Makanya ada kantin kejujuran waktu itu dibuatkan oleh Ibu. Nah, sebenarnya sebelum mungkin nanti kita melangkah lebih jauh, kita ingin tahu dulu pengertian dari korupsi itu apa sih? Nah, bisa ada yang bisa memberikan pengertian dari korupsi? Oh, Mas Guntur sendiri langsung, monggo Ini silakan. akan coba saya jawab. Monggo. Wes. Terima kasih ya sebelumnya sudah Sama-sama. diberikan kesempatan untuk berbicara di Radio Wibawa Mukti. TV Wibawa Mukti sekarang Mas. Apa? TV Wibawa iya, Mukti. TV Wibawa Mukti. Baik, udah mulai berkembang sekarang kita ya. Sudah mulai berkembang. Siap. Semoga makin sukses ya. Amin, amin, silakan. Kalau kita berbicara pengertian terkait korupsi itu apa, Ya. sebenarnya itu istilah itu di seluruh dunia itu ada. Ya. Karena yang notabene hampir di setiap tempat di seluruh dunia itu pasti ada yang namanya korupsi. Ya. Makanya dari sini saya akan menjelaskan terkait dari sisi etimologi atau dari sisi bahasanya dulu. Yang pertama itu dari Latin. Di Latin. Latin itu nggak hanya telenovela ya, korupsi pun ada. di sini. Bukan telenovela aja ya ternyata. Iya, korupsi. Dia larinya telenovela loh ya Wit ya. Kalau sekarang lagi zaman drakor dia larinya ke telenovela. Baik, silakan dilanjut. Ya, kalau di Latin itu sendiri istilah korupsi adalah corruptus. Corruptus. Ya, dalam artian dalam bahasanya adalah busuk atau curang. Lalu di bahasa Perancis itu ada corruption, lalu di bahasa Inggris itu korup, Ya, dan di bahasa Belanda itu korupti. Nah, korupsi. itu yang jadi kata serapan sehingga di Indonesia dikenal istilah korupsi. Itu sebenarnya Yes. kata serapan dari bahasa Belanda. Lalu di bahasa Malaysia sendiri ada rasuah. Raswa. Raswa dan Nah, macam mana dia punya bahasa raswa? Iya, itu rasuah. Oh, elok pula ya. Baik. Kemudian kalau di Arab sendiri riswah.
Nah, kemudian secara gramatikal, secara bahasa sendiri, korupsi itu artinya adalah kebusukan, keburukan, atau ketidakjujuran, seperti itu. Kalau kita garis besarnya adalah kamu adalah orang yang tidak jujur gitu. Betul sekali. Baik, ternyata ketidakjujuran ini kalau kita lihat dampaknya banget besar ya Mas ya. Banget besar. Nah, sejarah untuk pengaturannya sendiri seperti apa nih Mas? Dan siapa saja para pelakunya? Apakah dari mulai kita masih kecil atau mungkin yang sudah agak besar gitu? Jadi kalau kita bicara korupsi sebenarnya pengaturannya itu di Indonesia sendiri ya. Kita bicara di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman kolonial. Itu sekitar tahun 1 Januari 1918 itu sudah diatur dalam bentuk KUHP. KUHP itu kebetulan masih dipakai sampai sekarang, tapi untuk tidak pidana umum ya seperti pencurian atau penipuan seperti itu. Tapi kalau secara khusus ada pengaturannya di sekarang. Namun di undang-undang yang pertama kali itu sebenarnya ada di KUHP. Tapi di KUHP sendiri nggak ada bilang itu korupsi, enggak. Tapi di KUHP itu sendiri adalah dibilangnya adalah tindak pidana dalam jabatan, seperti itu. Jadi tidak ada khusus di KUHP korupsi. Lalu kemudian setelah kemerdekaan itu ada peraturan pemberantasan korupsi, penguasa perang pusat nomor PRT Perpu nomor 01/3/1950 itu yang pertama kali setelah era kemerdekaan. Kemudian terbit beberapa perpu dan kemudian ada terbit undang-undang nomor 24. Ini undang-undang yang pertama PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian ada lagi tahun 1971 di undang nomor 3-nya juga terbit. Kemudian Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, kemudian Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi nomor 31 tahun 1999 dan saat ini yang terakhir untuk terkait penindakan korupsi itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oh gitu. Mas kalau boleh tahu tindak pidana korupsi ini ada berapa sih Mas gitu? Dan tipenya seperti apa aja nih Mas? Kalau tipe tindak pidana korupsi itu ada beberapa kategori ya. Tipologinya seperti itu. Nah, di dalam undang-undangnya sendiri kan tadi kita berbicara undang-undang. Nah, di pengertian di undang-undang korupsi itu adalah perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, undang-undang perubahan itulah yang terakhir itu yang mengatur. Nah, tipologinya itu yang pertama itu adalah yang kita kategorikan adalah perbuatan yang merugikan perekonomian dan ekonomi suatu negara. Itu di pasal 2 dan pasal 3 kategorinya di situ. Nah, inilah yang menjadi salah satu fokus kejaksaan karena di sini ini kita dalam menerapkan pasal ini terhadap pelaku korupsi, kita nggak hanya fokus pada penindakannya saja, tapi kita juga harus berpikir bagaimana pemulihan aset negara yang pengembaliannya yang terkena imbasnya gara-gara perbuatan korupsi tersebut. Jadi itu fokus kejaksaan. Seperti itu. Yang kedua itu ada suap menyuap. Nah, suap menyuap itu kebetulan di pasal 5 ayat 1, pasal 5, pasal 11, pasal 6 dan pasal 12. Kalau suap itu sendiri intinya adalah memberikan janji, untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Seperti itulah. Jadi di suap sendiri pun ada pembagiannya, ada aktif dan pasif. Kalau yang aktif itu pelaku yang memberi janji, kalau pasif itu pelaku yang menerima janji. Jadi jangan sembarangan memberi sesuatu ke kita juga, karena itu tidak diperbolehkan. Ada larangannya ya. Ada larangannya. Kalau nerima sih enak gitu loh. Tapi kesononya itu loh. Iya itulah. Kemudian ada penggelapan dalam jabatan. Terus ada pemerasan juga. Oh gitu. Iya, pemerasan. Lalu ada perbuatan curang. Ya, sebagian besar tipologi korupsi itu di dalam undang-undang yang diatur itu seperti itu. Oke, berarti itu adalah beberapa tipe yang disebutkan oleh Mas Guntur. Baik, untuk sahabat Wibawa Mukti, itu obrolan kita yang pertama. Kayaknya makin semangat ya untuk menjelaskan yang satu ini. Bapak yang satu ini emang bener seru abis, tapi tinggal yang dua kita masih tungguin. Akan seseru Bapak Guntur kah, Mas Guntur kah setelah yang satu ini?
Iya, obrolan pagi ya, obrolan santai kita pagi ini dialog interaktif Jaksa Menyapa. Masih barengan Lina dengan tamu-tamu istimewa saya pagi ini. Di antaranya ada Mas Guntur, kemudian Mas Fadel dan Mbak Teti. Ya, nanti akan saya sebutkan lagi bahwa mereka jabatan-jabatannya aduh. Saya kalau melihat tuh suka agak-agak sedih gitu karena saya hebat lah ya dengan pemuda-pemuda sekarang yang memang jauh lebih banyak kemajuannya. Nah, sekali lagi kita bakal ngobrolin tentang tema kita adalah standar operasional prosedur penanganan laporan pengaduan, kemudian tipologi tindak pidana korupsi, dan yang ketiga adalah pencegahan tindak pidana korupsi. Tadi Mas Guntur sudah menjawabkan atau menjabarkan diantaranya beberapa apa itu pengertian korupsi, sejarah pengaturannya, kemudian tipe-tipenya. Mungkin dari Mas Fadel atau Mbak Teti ada yang mau ditambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Guntur tadi ini? Monggo, silakan. Pak Fadel. Oke, kalau untuk menambahkan yang dibahas oleh Pak Guntur sebelumnya, mungkin mengenai pencegahan ya. Seperti kita ketahui, pencegahan itu dalam tindak pidana korupsi itu ada banyak. Namun mohon maaf agak dekat lagi. Oh ya, nah ada banyak. Nah, kalau di kejaksaan itu sendiri kita kan lebih fokus di kejaksaan dan lebih mic-nya Mas. Maaf. Emang suka agak lupa ya. Iya, wajar. Samping. Baik, silakan. Ya, jadi kalau di kejaksaan itu kami mempunyai dua bidang yang itu mempunyai khusus untuk di bidang pencegahan. Itu salah satunya adalah bidang intelijen dan bidang yang kedua itu adalah bidang tata usaha negara. Nah, untuk bidang intelijen itu sendiri itu di kejaksaan itu salah satu cara untuk mencegah tindak pidana korupsi itu dengan melakukan pengamanan pembangunan strategis. Mungkin sebelumnya kita pernah mendengar ya mengenai tim TP4D. Nah, TP4D sendiri itu lebih kepada ke daerah-daerah, yaitu melakukan pengamanan pembangunan strategis yang bersifat sangat penting atau di daerah-daerah itu ya, mungkin seperti rumah sakit atau bandara. Nah, seperti itu. Namun sekarang sudah diubah aturannya, jadi sekarang lebih fokus ke pengamanan strategis bersifat nasional. Jadi apakah itu langsung bersifat nasional yang berarti langsung dari APBN itu. Jadi kalau untuk pengamanan pembangunan strategis di daerah-daerah itu, kalau kami itu SOP-nya atau aturannya itu apabila ada daerah atau provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota ingin kita lakukan pendampingan itu dapat datang ke kejaksaan. Terutama seperti Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi gitu ya. Betul. Baik. Nah, lanjut kali ini adalah seperti apa standar atau alur jika kita ingin melapor terkait tindak korupsi. Monggo silakan. Boleh Mbak Teti atau Mas Fadel? Ya. Terima kasih Mbak Lina. Jadi sebelumnya perlu kami jelaskan dulu bahwa di kejaksaan ini sendiri kita di bagian tindak pidana khusus itu kan lebih ke penindakan. Nah, pencegahan seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Fadel bahwa memang itu sudah ada bidangnya yaitu intelijen ataupun datun. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaannya gimana kalau misalkan ada masyarakat yang merasa ingin melaporkan atau ada bentuk pengaduan gitu. Nah, kita sendiri sebenarnya perlu tahu bahwa ada perbedaan antara pengaduan dan laporan. Pengaduan dan laporan. Iya, laporan itu sendiri itu adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga dilakukan atau terjadinya peristiwa pidana. Itu ada diatur di KUHP pasal 1 angka 24. Sementara kalau pengaduan itu adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Itu juga diatur di KUHP atau KUHP, KUHP Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 24.
yang mana bila memang ada laporan ataupun pengaduan sendiri ke kejaksaan, misalkan ada masyarakat yang ingin melaporkan atau misalkan prosedurnya, ya silakan bisa datang ke kejaksaan, atau karena kita lagi pandemi, kita juga ada sistem online di mana kita bisa masuk ke website kejaksaan sendiri di http://kejari-kabupaten-bekasi.kejaksaan.go.id. Di dalam situ nanti kita ada namanya salah satu fitur pelayanan terpadu satu pintu online, dan dapat masuk ke aplikasi Siap Om Jaka namanya, Teh Lina. Gitu. Nah, jadi kita tetap seperti sebagaimana anjuran dari Presiden Jokowi bahwa kita sebagai bagian daripada pemerintah juga, kita kan tetap harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Iya, betul sekali. Khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi juga kan kita sudah komitmen untuk zona integritas ya, wilayah bebas daripada korupsi. Ya. Jadi memang kita pandemi tidak menyurutkan sekali semangat kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik seperti itu. Baik. Nanti prosedurnya sendiri setelah masuk nanti akan dilihat kira-kira bobotnya seperti apa gitu, tapi langsung pasti akan direspon. Kurang lebih sih seperti itu. Baik, berarti prosedur yang berlaku di kejaksaan ketika adanya sebuah laporan yang seperti tadi disampaikan oleh Mbak Teti ya. Nah, apakah dari kejaksaan sudah memiliki prosedur tertentu untuk masyarakat yang akan atau yang ingin melapor? Seperti yang tadi saya jelaskan, bila ada yang ingin melapor bisa mengakses, misalkan khawatir untuk saya nih pandemi terus saya keluar gimana, kira-kira bisa dengan online yang tadi saya sebutkan itu di website kita, atau misalkan bisa datang juga ke kantor kita. Nanti kita di PTSP, di pelayanan terpadu satu pintu akan diarahkan. Kalau misalkan memang juga sekalian untuk mendapat pelayanan langsung bisa ke informasi publik, atau misalkan kalau mau dapat pelayanan hukum secara keperdataan bisa langsung di bagian datunnya seperti itu. Nah, berarti masyarakat Kabupaten Bekasi ini bisa melalui online karena masa-masa pandemi saat ini, atau seandainya mereka datang sendiri langsung ke kejaksaan negeri sendiri bagaimana nih? Bisa, nanti dengan datang seperti yang saya bilang, datang ke meja pelayanan Sabtu pintu kita PTSP, nanti dari situ akan diarahkan kira-kira laporannya terkait apa, bagaimana. Misalkan ada satu desa yang saya ini COVID tapi kok saya nggak dapat bantuan dari masyarakat, kok bantuan yang dikatakan untuk saya gitu tidak terrealisasi, itu dapat kami sangat akomodir gitu, Telina. Nah, itu berapa lama sih Mbak waktu untuk menelaah laporan masyarakat yang masuk ke kejaksaan nih? Nah, untuk itu nantinya akan dilihat bobotnya seperti apa. Pada dasarnya SOP atau prosedur yang kita lakukan di kejaksaan itu sendiri di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Akan dapat jawaban atau respon atas apa yang dilaporkan seperti itu. Itu ketika seseorang sudah mendapatkan respon, apakah dia akan dihubungi atau dengan cara panggilan atau seperti apa nih? Nantinya pasti akan dipanggil. Kalau yang bersangkutan ingin sekalian secara lisan menjelaskan, ya boleh, kita ada meja informasi publik namanya. Tapi kalau misalkan memang menunggu respon, nanti akan dikabari gitu loh, seperti itu Teh Lina. Baik. Nah, cara seperti apa lagi di masa-masa pandemi ini selain menggunakan online ini, ada nggak sih cara jemput bola seandainya ada masyarakat yang memang membutuhkan kehadiran atau lebih sosialisasinya lagi nih kepada masyarakat nih? Sebenarnya salah satu sosialisasi adalah di sini ya. Dengan kita berterima kasih sekali lewat program Jaksa Menyapa, kita boleh amin. Menggaungkan apa hukum, itu penerangan hukum, pelayanan kepada masyarakat gitu. Jadi seperti yang saya utarakan di awal, bahwa ini kan semangatnya memang untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Betul sekali. Jadi seperti ini kurang lebih sih. Nah, jangankan masyarakat, kita sendiri sebelum media atau mungkin yang lainnya banget butuh loh sebetulnya informasi atau juga pengetahuan dari teman-teman Kejari ini seperti apa sih gitu. Karena kan di kejaksaan ini orang taunya kejaksaan aja. Sedangkan itu kan ternyata ada beberapa bagian-bagian yang memang kita juga ada yang belum tahu dan belum memahami. Monggo silakan, mungkin ada dari Mas Fadel sendiri gimana nih? Jadi mungkin memang kalau orang awam taunya ya kejaksaan ya paling melakukan penuntutan di sidang, serem gitu ya. Untuk datang aja deg-degan gitu kan. Atau kalau ada yang mau dieksekusi, lihat siapa pinangki atau yang lagi heboh sekarang atau apa, wah eksekusi atau siapa ya. Nah itu
Itu kalau sebenarnya di kejaksaan itu sendiri itu banyak bidang-bidang. Nah, itu tidak serta-merta hanya mengenai penuntutan doang atau di persidangan, tapi kita juga bisa melakukan pendampingan seperti yang tadi Bu Teti jelaskan, itu salah satunya itu pendampingan pelaksanaan sebuah apabila ketika sebuah contohnya nih BUMN atau BUMD ini ingin mengambil sebuah tindakan dalam hukum, namun dia ragu-ragu. Nah, aduh saya ini gimana ya, tapi harus dia tidak seperti mempunyai apa dan kompetensi bagaimana. mengenai itu. Nah, Baik. itu bisa kami dampingi. Itu lewat bidang datun. Bidang datun. Iya, oke. Mas Guntur mungkin ada yang mau ditambahin nih kayaknya nih. Aduh. Ya kalau saya ingin menambahkan, kalau fokus di pertanyaan tadi kan terkait dengan apa sih bidangnya. Nah, kalau saya akan menjelaskan tentang Pitsus. Pitsus sendiri apa sih? Nah, ngoten loh. Dan pidana khusus ya. Pitsus itu adalah pidana khusus. Nah, kalau di aturan undang-undang kan pidana khusus kan di luar. Itu adalah pidana di luar dari KUHP. Bedanya, nah ini aku pengen tahu dong perbedaannya. Pitsus, pidana khusus. Terus juga ada Pidum adalah pidana umum. Nah, kalau Pitsus ini apakah memang khusus akan sesuatu masalah atau mungkin luas sekali nih ya? Nah, aku pengen tahu dulu untuk Pitsusnya ini. Ya. Jadi kalau dari karakteristik tindak pidana, dilihat dari karakteristik tindak pidana, ada yang namanya tindak pidana. Agak deket. Ada yang namanya tindak pidana di dalam KUHP dan di luar KUHP. Nah, kalau di dalam KUHP itu pencurian tadi, penggelapan dan lain-lain. Nah, kalau di luar KUHP itu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tersebut. Contohnya narkotika, contohnya perlindungan anak dan lainnya. Nah, namun kalau tindak pidana khusus, bagian tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atau di Kejaksaan pada umumnya ini, itu bukan seperti itu. Jadi kalau bidang pidana khusus ini adalah bidang yang menangani tindak pidana secara khusus, namun kriterianya adalah tindak pidana khusus itu adalah korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana cukai, kepabeanan, TPPU, tindak pidana pencucian uang, macam-macam. Predikat crime-nya adalah tindak pidana yang bukan tindak pidana biasa gitu. Makanya prosedurnya juga kita menelisik seperti yang di awal Pak Guntur cerita tentang korupsi itu benar-benar dilihat dulu niatannya. Dia memperkaya diri sendirinya bagaimana gitu. Nanti prosedurnya itu sendiri, makanya di tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi itu sendiri ada sub-subnya, Mbak. Ada di penyidikan, di penuntutan, di upaya hukum eksaminasi seperti bidang saya. Jadi di mana nantinya seseorang yang melakukan kesalahan atau misalkan perbuatan seperti yang dijelaskan oleh Pak Guntur tadi, itu nanti tidak hanya dipidana sebagaimana perbuatannya, bisa dilakukan juga sita aset. Ada sita aset juga. Dari mulai penyidikan. Jadi seseorang, kenapa makanya tadi di awal kita cerita tentang pencegahan, apa itu tindak pidana. Karena nantinya ini akan ada muaranya bukan hanya mempidanakan seseorang, tapi juga nanti akan ada asetnya dia yang akan kita sita nantinya, dan itu akan diperhitungkan sebagai kerugian negara ya. Betul. Seperti itu. Baik. Ini mau obrolan kita makin asik aja ya. Banyak pelajaran yang kita dapat juga dari sesuatu yang kita tidak tahu. Di mana ada perbedaan-perbedaan yang juga kita harus paham bahwa tidak semuanya kita datang ke kejaksaan langsung ngadepin ini saya mau kemana, tapi banyak jalan bagian-bagian yang juga kita harus paham dan harus kita ketahui. Kalau saya tadi aja kayak Mbak Teti bilang, pengaduan sama laporan ternyata berbeda. Pokoknya orang tanya mau ngadu, mau lapor sama aja, tapi ternyata itu ada perbedaannya. Dan itu diatur undang-undang, betul. Baik, masih bersama dengan Mas Guntur Gani Prakoso SH selaku jaksa fungsional, ada Mbak Teti Reminesori SH selaku Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi, dan juga ada Mas Fadel Istiqlal SH selaku Kasubsi Penuntutan. Di obrolan dialog interaktif Jaksa Menyapa barengan Lina dan juga Widi. Iya, sahabat Wibawa Mukti, dialog interaktif Jaksa Menyapa. Masih barengan Lina, ada Mas Guntur, Mas Fadel dan juga Mbak Teti atau
Ito atau Buru atau Eda. Macam lah kita malum dari satu kampung halaman lah kita ya. Dari daerah Butet lah kita. Tak mungkin lah aku panggil dia Butet kan. Jauh lah aku ya. Bisa. Jangan panggil aku tulang saja. Aduh. Oke, asik juga ngobrolin tentang Pitsus atau pidana khusus seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Guntur. Dan ternyata memang luas sekali ya Mas. Perlu ini satu hal yang mungkin kalau boleh usul, suatu saat nanti kita ngobrol-ngobrol tentang apa sih itu Pitsus gitu. Jadi akan kita lebih dekat lagi, lebih kenal lagi benar. Ya. Karena apa? Kalau kita langsung kepada sesuatu hal mungkin kita akan berpikir ini apa. Tapi kalau kita sudah mendapatkan penjabaran bahwa bagian ini dan mencakup ini, itu akan lebih asik lagi. Kita jadi tak kenal maka tak sayang kalau kita bilang. Dan bisa disampaikan juga kepada masyarakat bahwa ternyata orang nggak perlu takut gitu. Ketika mereka datang, kalian bisa ke bagian ini saja. Mungkin suatu saat kita ketemu orang-orang di luar, ketika mereka bertanya, "Pak, ini diarahkannya ke sini aja, Pak. Orangnya asik kok, ini tempatnya juga enak." Itu mungkin salah satu penyampaian sosialisasi kita sebagai media ataupun juga ketika kita ada di luaran sana ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di luar. Jangan sampai masyarakat yang ada akan berpikir, kejar ini. Ani mau ke sana gimana ya? Udah deg-degan duluan. Nah, itu yang kita pengen masyarakat juga tidak harus mempunyai rasa was-was atau deg-degan, tapi mereka bisa hadir, bisa datang, ya bisa menyampaikan sesuatu hal yang merupakan unek-unek ataupun permasalahan mereka. Oke. Kalau dari semua penjelasan yang sudah disampaikan tadi nih ya, kira-kira perbuatan yang merugikan kan udah pasti dilarang. Tapi masih ada aja orang yang melakukan. Sudah tahu dilarang katanya, peraturan kan dibuat untuk dilanggar. Ada. Harus disentil itu ya, tidak boleh begitu. Nah, ini gimana sih cara pencegahannya minimal buat diri kita sendiri dulu deh nih. Mungkin dari Mas Guntur atau Mbak Teti silakan. Iya. Monggo. Ini kalau kata pencegahan itu sebenarnya dari diri kita ya, kalau saya pasti kita pasti ketuhanan yang Maha Esa. Pasti itu dia. Ya. Tuhan itu pernah tidur, Tuhan pasti melihat. Ya. Perlu kita tekankan. Lalu kemudian kita juga perlu pencegahan itu dimulai sejak dini. Walaupun kita sudah tua ya, sudah dewasa. Tapi Mas tuanya nggak ke aku kan Mas? kita. Aku nggak ngomong loh ya. Tapi kita juga harus fokus ke bagaimana negara kita ke depan. Kita fokus ke anak-anak kita, lingkungan kita, ke para pelajar mungkin. Kita harus tanamkan juga bahwa kita harus jadi orang yang jujur, kita jangan korupsi. Agak ini sedikit gitu. Nah, ya. Kita harus sosialisasikan bahwa Kejaksaan Kabupaten Bekasi pun pernah ya kita mensosialisasikan dari SMP kita sosialisasikan terkait korupsi. Di tahun seperti yang lalu, kantin kejujuran. Betul. Nah, di tahun yang lalu itu kan di Hari Anti Korupsi. Sebagai upaya bentuk pelayanan lagi untuk anak-anak kecil di tingkat SMP, saat itu kita mengedukasi Teh Lina, kita ke sekolah-sekolah. Itu gunanya adalah supaya mereka tidak tumbuh berkembang menjadi pribadi yang berani untuk berbuat salah, yang akhirnya mungkin dia anggap misalkan menyontek itu satu hal yang simpel, ternyata pada saat dia besar dia mengambil uang, dia dapat jabatan misalkan amanah, jadi bendahara misalkan di satu perusahaan, dia jadi tidak ragu-ragu untuk mengambil uang tersebut padahal kan itu sudah salah gitu. Dari awalnya udah salah karena tidak ada yang melanggar atau melarang, jadi berkelanjutan. Benar. Menggampangkan segala cara dia. Jadi proteksi yang mungkin Mbak Lina bilang utarakan tadi itu, kalau seperti yang dibilang Mas Guntur itu, yang paling dasar adalah jujur ke diri sendiri dulu. Gitu. Karena kan kita juga hidup itu amanah ya kan ya Mbak Lina. Jadi kalau misalkan kita udah nggak takut seperti itu, kita tidak akan khawatir nanti berbuat yang lebih besar daripada itu atau melakukan korupsi nantinya ya Pak Guntur. Kayak gitu. Baik. Kalau Pak Guntur sendiri atau mungkin nanti Mas Padel sendiri nih. Seperti tadi udah di Mbak Teti. Kalau menambahkan juga bahwa korupsi itu bukan hanya musuh kejaksaan loh. Korupsi itu musuh kita semua. Makanya tadi kita seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia pun harus ikut turut serta minimal berpartisipasi, ada laporan dan lain-lain. Nah, kalau tadi kan udah anak-anak, remaja, sekarang ke pelaksananya. Nah, di undang-undang sendiri tadi kan
ada namanya subjek. Subjek itu orang yang patut orang yang bisa dikenakan tindak pidana korupsi itu sendiri di undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu kan bisa orang dan bisa korporasi. Nah, orang sendiri itu apa aja? Orang sendiri itu adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Nah, pegawai negeri dan penyelenggara negara itu bisa pimpinan lembaga atau pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Nah, apakah hanya itu? Enggak juga. Pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan uang negara, modal negara, atau fasilitas negara bisa dikenakan juga terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Maka dari itu kita selaku dari kejaksaan gencar juga melakukan sosialisasi, terutama sosialisasi terhadap aturan-aturan dan juga sosialisasi terhadap korupsi-korupsi di stakeholder. Ya. Pelan-pelan Mas, sing sabar Mas. Aku tahu panjenengan itu semangat Mas. Terlalu berapi-api tadi. Iya benar, maklum nek Bimo niku nek ngomong Gus pewayangan wis teng ngono lho. Mas Guntur, berarti memang itulah dia, kita harus lebih memahami jauh juga antara subjek-subjeknya juga. Ya siapa saja tadi sudah disebutkan oleh Mas Guntur. Mungkin Mbak Teti atau Mas Fadel mau nambahin lagi? Kalau tidak saya akan ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, pencegahan ini apa hanya diimplementasikan saja untuk masyarakat atau mungkin ada pencegahan tersendiri nih dari kejaksaan atau dari mungkin dari Pitsus sendiri nih? Oh, ini mungkin maksudnya pencegahan terhadap. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu Mbak, karena kan itu juga tidak tebang pilih ya. Jadi tidak melihat. Jadi memang bukan hanya kepada orang di luar saja, tetapi untuk kita sendiri pun tentunya kita memproteksi diri untuk tidak melakukan hal yang sama. Karena justru apalagi kita tahu aturannya, peraturannya, pelanggarannya dan efeknya seperti yang saya bilang. Jadi pastinya kita juga sudah memproteksi diri karena kita juga kita tuh secara undang-undang kan punya dalam menjalankan tugas dan jabatan ini kan juga harus sesuai dengan aturannya seperti itu sih Mbak. Ya, Mas Fadel? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Bu Teti tadi ya. Jadi meskipun kita itu menegakkan aturan ya belum tentu bukan sebagai penegak aturan itu jangan sampai mengira bahwa kita tidak bebas, nggak bisa. Kami juga tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kami juga mempunyai aturan internal ketika kita juga melakukan sebuah kesalahan ada juga. Jadi sebenarnya itu lebih ke preventif juga bisa dibilang. Jadi kan sebelum kita melakukan sebuah tindakan yang menurut aturan itu dilarang kan, jadi kita ada rem bagi diri kita sendiri ya, gimana bahwa ketika kita ingin ini kan ada aturannya apa, jadi sebagai pengingat bagi kita untuk ketika kita mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu yang bisa berimplikasi kepada aturan yang dilarang ya kita menjadikan rem bagi kita pengingat begitu. Kalau bagi kita sendiri ya penegak hukum pun juga harus mempunyai integritas gitu. Iya. Gitu. Itu dia. Monggo kalau ada yang mau disampaikan? Belum Mas, tenang saja. Ya, pada intinya di dalam diri kita kan ada istilah jangan menyapu dengan sapu yang kotor. Betul. Jadi kita pun memaksimalkan di dalam kita pun juga harus integritas kita jaga. Kita pun ada yang salah satunya adalah penanganan benturan kepentingan. Nah, kita ada kode etik bahwa jaksa itu yang apabila menangani suatu perkara tidak boleh punya kepentingan terhadap perkara tersebut. Ada seperti itu. Lalu ada sesama pegawai bisa melaporkan. Iya. Bisa. Jeruk makan jeruk bisa. Itu demi untuk menjaga integritas kita di dalam. Lalu kemudian kalau tadi kan dibilang ada tindak pidana korupsi, salah satunya adalah gratifikasi. Pemberian hadiah. Di kita ada juga pengaturannya, SOP tentang gratifikasi. Bahwa kalau ada pemberian dari orang luar, itu enggak serta-merta kita harus menerima. Itu harus dilaporkan langsung ke KPK. Seperti itu. Jadi kalau ketika kita menerima nih, aku memberikan kepada Mas Guntur, berarti itu harus dilaporkan dulu ke KPK? Harus dilaporkan, nanti ditelaah apakah yang tersebut
bisa atau tidak, tapi itu ada nilainya. Kalau 1 juta ya enggak, intinya ada nilai tertentu yang menjadi patokan bahwa ini harus dilaporkan. Berarti kita tidak langsung semuanya dilaporkan, dilihat dulu dari nilainya juga. Terus ada juga kan nanti kalau pemberian terkait adat, upacara adat dan keagamaan dan lain kan nanti dilihat juga. Jadi nggak serta-merta semua gratifikasi salah, enggak. Berarti itu juga masih ada kontrolnya juga. Jadi nggak sembarangan kita boleh terima. Jadi benar-benar kita di dalam pun dijaga integritasnya agar dalam melaksanakan tugas bisa maksimal dan bisa mewujudkan hukum yang diidamkan oleh masyarakat. Baik, ternyata yang lebih susah itu adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat ya. Kalau menghancurkan gampang banget, tapi untuk membangun sebuah kepercayaan ini yang paling sulit banget. Bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, bagaimana kita bisa bersosialisasi kepada masyarakat bahwa ini adalah Kejari atau Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang bisa memberikan sesuatu kenyamanan buat masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri, begitu kan? Dan kemana-mana, kita bakal nutup nanti dengan kesimpulan-kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mbak kita dan juga mas-mas kita di depan ini ya. Jadi untuk sahabat Wibawa Mukti, pantengin terus Wibawa Mukti TV barengan Lina dan juga Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Iya, sahabat Wibawa Mukti, Dialog Interaktif Jaksa Menyapa masih barengan Lina dan juga tamu-tamu istimewa kita dari Kejari Kabupaten Bekasi. Yang kantornya juga kita sudah tahu berada di Pemda Kabupaten Bekasi, Delta Masukamahi, Cikarang Pusat. Nah, ini banyak sekali yang ilmu kita dapatkan hari ini tentang beberapa hal ya, diantaranya proses pengaduan, alurnya, terus juga tindakannya, tipe-tipenya seperti apa, perbedaannya, walaupun mungkin masih kalau diomongin gak cukup sehari, masih banyak banget ya. Nah, dari sekian banyak yang sudah disampaikan ini, kalau kita boleh tahu untuk kinerja Pitsus sendiri selama 1 tahun ini seperti apa sih? Baik, terima kasih Mbak Lina. Jadi perlu saya jelaskan seperti tadi kita jelaskan bahwa di sini kan kita tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebenarnya lebih ke penindakan. Walaupun kita tadi banyak cerita tentang bagaimana pencegahannya, bidang apa yang biasa megang untuk bagian pencegahannya. Tapi kita sendiri hasil dari penindakan kita sendiri itu kita di tahun ini kebetulan kita sudah melakukan pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat desa ya saat itu untuk penyalahgunaan dana desa dan itu sekitar 1,3 miliar ya, dan itu termasuk pencapaian kita juga bahwa itu penerimaan negara bukan pajak soalnya untuk negara gitu. Itu juga salah satu bentuk progres kita dalam upaya gencar untuk mengembalikan kerugian negara, memulihkan kembali kerugian negara. Kemudian untuk perkara yang lain sendiri di tindak pidana khusus kita ada perkara cukai yang kita tangani di tahun ini di tahun 2019 sampai 2020 ada sekitar 4 perkara cukai yang kita terima dari penyidik PPNS Cukai, Direktorat Bea dan Cukai di Cikarang, dan perkara perpajakan itu sendiri dari 2019 sampai 2020 hampir sekitar 8 perkara pajak dari penyidik Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Jadi semoga kita sih berharap seperti yang tadi saya jelaskan, tidak ada orang di luar sana yang mau coba-coba main-main dengan tindak menjadi pelaku korupsi ini ya, karena bukan hanya pidana penjara yang harus dijalani, tetapi ada juga denda, ada juga sita asetnya seperti yang saya bilang, dan itu tetap akan ditagihkan terus karena kalau misalkan pidana penjara saja yang dijalani lalu kerugiannya tidak dibayarkan, dia tetap harus akan menjalani pidana kurungan lagi seperti itu. Baik. Jadi udah satu gebrakan atau satu gebrakan yang memang cukup membanggakan. Nah, baik, untuk Mas Fadil mungkin ada tambahin. Kalau itu tadi hanya menambahkan sedikit, bahkan umpamanya itu ketika itu ada aset atau ada pengembalian kerugian negara yang diputuskan oleh kepada si terdakwa ini, terpidana ini, apabila dia tidak mampu membayar
Dan kemudian dia meninggal. Nah itu meskipun itu bisa diwariskan, bayangkan itu. Jadi anaknya nanti itu ketika harta-hartanya itu masih tertunggak, itu bahkan anaknya nanti kita bisa tagih begitu, karena waduh, iya sampai 7 turunan. Orang kan biasa bilang harta 7 turunan, ini utang 7 turunan. Oh, aduh, ngerinya. Sampai turunan Wit ya, Luar udah nggak ada biasa. tanjakan lagi Wit, udah Ya, turunan lah janganlah itu. coba-coba untuk lakukan Enggak ada, tindak pidana korupsi. enggak deh, aja deh tuh. Iya. Baik Mas Fadel. Nah dari semuanya ini mungkin ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mas Guntur kepada kita semua. Oh, wah ya aku meneh toh. Tapi nggak apa-apa, mungkin Mbak Teti ya agak ini yang mic-nya. Silakan, boleh. Ya, mungkin jadi saya dapat simpulkan mungkin jadi masih banyak orang yang belum mengetahui apa sih dari tupoksi sebenarnya dari kejaksaan itu. Iya. Ya, jadi kami hanya membahas sebenarnya sedikit dari tupoksi kejaksaan itu, yaitu adalah penindakan dan pencegahan. Mungkin selama ini orang taunya kejaksaan itu hanya bisa melakukan penindakan dan tentu juga pencegahan dan melakukan juga pendampingan bagi pemerintah atau BUMN atau BUMD. Yeah. Nah, itulah pentingnya kami hadir di sini. Telina ini sangat bermanfaat bagi kami bahwa supaya orang masyarakat awam tahu tidak hanya kejaksaan itu hanya melakukan penindakan, tapi juga ada pencegahan. Itu sangat bermanfaat bagi kami agar masyarakat awam lebih mengetahui apa sih itu kejaksaan. Baik. Kemarin juga kalau nggak salah sempat melakukan pelelangan ya. Iya, udah lupa ya. Telina ikut ya? Enggak, kebetulan saya membacakan informasinya. Update media sosialnya. Boleh, Kebetulan boleh. memang kemarin kita dapat informasi minta tolong dibacakan untuk pelelangan itu. Itu juga salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Boleh? Betul. Jadi kan seperti ini. Jadi saat seseorang melakukan tindak pidana, jadi dia itu kan selain dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, ada barang bukti yang melekat dalam saat dia melakukan tindak pidana itu. Nah, barang bukti itu pasti akan dirampas oleh negara. Nah, pada saat dirampas oleh negara, baik itu tindak pidana khusus atau tindak pidana umum, itu kita akan melakukan pelelangan. Nah, pelelangannya itu sendiri memang ini sudah sesi kedua kebetulan Teh Lina. Jadi ini sendiri kita kerjasama dengan KPKNL, di mana kita selama pandemi ini sistemnya bisa online. Nah, bisa juga mengupdate lewat media sosialnya. Bila ingin tahu, misalkan saya mau lihat motor atau misalkan mobilnya, nah itu tuh bisa lihat nanti di situ. Kita akan update selalu. Kalau nggak salah tanggal kemarin pelaksananya hari Senin minggu ini ya, 18 September kalau nggak salah. 18 ya. Dan ini 23 kemarin ya. Oh, benar. Saya gitu. Tidak lupa loh saya gitu kan. Soalnya kita sekarang sudah kan kita harus benar-benar banyak menyesuaikan sama keadaan. Kita nggak mungkin melakukan lelang lalu tatap muka di kantor, kan nggak mungkin juga seperti itu Teh Lina. Baik. Berarti itu juga salah satu gebrakan di mana udah yang dua ya. Ini lelangan sudah sesi kedua. Iya. Insya Allah mudah-mudahan informasi-informasi berikutnya juga bisa disampaikan ke kita. Kita bisa saling sharing di sini informasi ataupun sosialisasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi gitu. Baik, monggo dari Mbak Teti, Mas Fadel ada lagi? Atau mungkin juga ditutup oleh Mas Guntur untuk kesimpulan kita hari ini. Kalau saya ingin menambahkan aja, monggo. Lelangnya itu pasti barang yang mempunyai nilai. Jadi memang tidak semua barang akan disita, kan ada yang dihancurkan. Betul. Artinya barang itu harus mempunyai nilai. Harus memiliki nilai. Dan itu pemasukannya bukan buat kita, buat negara, seperti itu, dan nanti balik untuk masyarakat juga. Baik, terima kasih Mas sudah hadir di sini, Mbak Teti juga Mas Fadel. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi kami datang di sini di program Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dapat mengedukasi masyarakat, khususnya untuk menjauhi diri dari korupsi, benar-benar memproteksi diri untuk mempertanggungjawabkan semua sikap dan perilaku, untuk jangan coba-coba deh, karena seperti saya bilang tadi, kita bukan cuman pidana pokok nanti yang akan dikenakan, tapi kasihan kan keluarganya. Pasti. Gitu, aset-aset yang selama ini mungkin lebih baik mencegah. Betul. Ya. Gitu. Segala sesuatu memang kejahatan itu ada dikarenakan adanya kesempatan. Tapi untuk mencegah, ya kan? Mencegah itu juga lebih baik, karena jangan sampai macam-macam ya. Jangan sampai bermain-main dengan yang namanya korupsi. Gitu. Ingat, Pak Wan 5 ngaku 3 juga nanti bakal kena. Pak Wan 5 ngaku 3. Aduh, benar-benar ya. Itu aja udah mencontohkan kita. Karena apa?
Berani karena benar, takut karena salah. Itu udah pasti. Jangan pernah kita mencoba-coba. Lebih baik buat sesuatu yang benar itu jangan pernah untuk mencoba-coba, tapi buktikan dengan kebenaran. Terima kasih untuk Mas Guntur Gani Prakoso SH selaku jaksa fungsional sudah hadir. Ada Mbak Teti Reminesouri. Oke. Iya, terima kasih. Terima kasih lah Eda ya, sarjana hukum kesubsi upaya hukum luar biasa dan eksekusi. Saya jadi ingat kalau harus jalan-jalan. Mbak Teti makasih, dan juga Mas Fadel Istiqlal SH selaku kasubsi penuntutan, terima kasih. Dan masih banyak lagi ilmu yang pengen kita gali dari teman-teman Kejari. Mungkin suatu saat kita sama-sama bisa berbagi ilmu di sini agar kita lebih memperkenalkan kepada masyarakat. Di antara dialog interaktif ini membuahkan hasil dan masyarakat juga lebih paham untuk kedepannya bisa hadir, bisa datang ke Kejari dengan nyaman, dan juga mereka tidak ada rasa takut. Tapi yang ada aku harus bisa dan aku harus berani. Itu dia. Sekali lagi terima kasih dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama tamu-tamu istimewa kita. Sahabat Wibawa Mukti, mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Insya Allah ketemu lagi di Jaksa Menyapa yang akan datang dengan tema yang lebih menarik lagi. Buat Widi juga terima kasih. Lina undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.